Di sebuah kampung yang ramai, hiduplah seorang penjual cilok bernama Pak Darto. Setiap hari, dagangannya selalu laris karena harganya murah dan porsinya banyak. Namun, di balik senyum ramahnya kepada pembeli, Pak Darto menyimpan kebiasaan buruk yang sangat berbahaya. Lumayan juga hari ini. Baru setengah hari jualan, uang sudah segini banyak. Pak, bahan cilok yang tadi pagi sudah hampir habis. Siti beli daging baru dulu ya ke pasar. Beli daging baru? Buat apa? Mahal, Siti. Kalau tiap hari beli bahan baru, untung Bapak makin sedikit. Tapi Pak, kalau bahannya tidak segar, nanti pembeli bisa sakit. Aduh, kamu ini masih kecil. Belum paham dagang. Pembeli itu yang penting kenyang, pedas, murah. Mereka itu tidak akan tahu bahannya apa. Tapi ini makanan, Pak. Orang-orang makan dari jualan kita. Justru karena makanan, mereka pasti beli lagi. Apalagi anak-anak sekolah. Yang penting sausnya banyak, rasanya pedas, selesai. Pak, Siti takut. Kalau ada yang keracunan gimana? Sudah, jangan banyak bicara. Ambil karung di belakang itu. Karung yang mana, Pak? Yang dekat tempat sampah itu. Masih ada sisa daging kemarin. Bisa dicampur buat adonan hari ini. Pak, itu kan sudah bau. Bau sedikit tidak apa-apa. Nanti juga ketutup bumbu bawang dan merica. Siti hanya bisa terdiam. Ia tahu perbuatan ayahnya salah, tapi ia takut membantah terlalu keras. Bu, aku mau cilok Pak Darto. Yang pedas manis ya. Iya nak. Pak Darto, beli cilok 2 ya. Siap, Bu Wati. Wah, Raka mungkin besar saja. Seperti biasa, sausnya banyak. Iya Pak, cilok Pak Darto paling enak. Tentu saja, resep rahasia ini. Hihi, aku memang suka banget cilok. Pak, Apalagi? jangan kasih yang dari adonan itu ke anak kecil, Pak. Shh, diam kamu. Nanti pembeli dengar. Kenapa Pak? Ada apa? Tidak ada apa-apa, Bu. Anak saya ini suka bercanda. Katanya ciloknya terlalu enak. Takut Raka ketagihan. Tapi kok baunya agak aneh ya Pak? Ah, itu aroma bumbu baru, Bu. Saya pakai rempah spesial. Sekarang semua mahal. Jadi saya harus pintar-pintar bikin rasa beda. Oh begitu. Saya kira ciloknya basi. Basi. Waduh, jangan salah, Bu. Saya ini sudah jual bertahun-tahun. Mana mungkin saya jual makanan basi. Bu Wati. Siti, ambilin plastik. Iya, Pak. Pak Darto terus berbohong. Demi mendapatkan uang lebih banyak, ia rela mengabaikan keselamatan pembelinya sendiri. Kamu ini dari tadi ribut saja. Dagangan juga sudah laku. Pembeli juga tidak protes. Sekarang belum, Pak. Tapi nanti kalau mereka sakit, Kalau sakit, belum tentu jadi cilok Bapak. Pak, Siti mohon, jangan teruskan jual cilok dari bahan itu. Dengar ya Siti, hidup itu butuh uang. Bapak harus bayar kontrakan, beli beras, bayar sekolah kamu. Tapi cari uang jangan dengan cara menipu orang, Pak. Menipu bagaimana? Mereka bayar, Bapak kasih cilok, selesai. Mereka mengira ciloknya dibuat dari bahan bagus. Namanya juga dagang. Semua penjual pasti cari untung. Cari untung boleh, Pak. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Kamu ini so pintar sekali. Masih kecil sudah ngajari orang tua. Siti cuma takut, Pak. Takut nanti Bapak kena balasan. Balasan? Balasan dari siapa? Yang penting Bapak pintar. Orang bodoh saja yang rugi dalam dagang. Nasihat Siti tidak didengarkan. Hati Pak Darto sudah tertutup oleh keserakahan. Bu, perut Raka sakit sekali. Astagfirullah nak. Kamu kenapa? Dari tadi wajahmu pucat. Mual, Bu. Kepala juga pusing. Kamu mau tadi makan apa saja? Cuma cilok Pak Darto sama nasi di rumah. Cilok Pak Darto. Iya, Bu.
Tapi tadi baunya memang aneh. Ya Allah, ibu sudah curiga dari awal. Besok, ibu harus tanya. Kalau benar dia jualan makanan tidak layak, ini tidak bisa dibiarkan. Malam itu, Raka jatuh sakit. Bu Wati mulai mengingat aroma aneh dari cilok yang dibelinya siang tadi. Pak Darto, saya mau tanya. Kemarin anak saya makan cilok dari sini. Malamnya langsung sakit perut. Loh, kok langsung nuduh saya, Bu? Bisa saja Raka makan makanan yang lain. Dia cuma makan cilok dari sini sebelum sakit. Anak saya juga kemarin beli cilok di sini. Malamnya mual. Saya juga merasa ciloknya kemarin agak bau. Wah, ini fitnah. Kalian jangan merusak nama baik dagangan saya ya. Kami tidak memfitnah. Kami cuma minta penjelasan. Pak, lebih baik Bapak jujur saja. Diam kamu. Ada apa ini? Rame-rame. Pak RT, beberapa anak sakit setelah makan cilok Pak Darto. Tidak benar Pak RT. Ini cuma salah paham. Mungkin anak-anak jajan sembarangan di tempat lain. Tapi yang sakit semuanya beli cilok di sini. Kalau begitu, saya minta Pak Darto menunjukkan bahan-bahan yang dipakai. Loh, kenapa harus diperiksa? Saya ini pedagang kecil, Pak. Jangan dipersulit. Kalau memang bersih, tidak perlu takut. Saya tidak takut. Saya hanya tidak suka dituduh. Pak, cukup. Jangan ikut campur. Warga semakin curiga. Pak Darto mulai gelisah karena rahasianya hampir terbongkar. Pak Darto, ini apa? Itu cuma sisa bahan. Ya ampun, baunya busuk sekali. Jadi benar selama ini dia pakai bahan seperti itu. Maafkan Siti. Siti sudah coba menegur Bapak, tapi Bapak tidak mau dengar. Siti, kamu mengkhianati Bapak sendiri. Siti tidak mengkhianati Bapak. Siti cuma tidak mau ada orang sakit lagi. Pak Darto, ini sudah keterlaluan. Kamu menjual makanan dari bahan tidak layak kepada warga. Saya cuma ingin untung, Pak RT. Semua harga naik. Saya juga butuh hidup. Kita semua butuh hidup, Pak. Tapi bukan berarti boleh membahayakan anak-anak kami. Kamu pikir karena kami orang kampung kami bisa dibohongi? Mulai hari ini, kamu tidak boleh jualan dulu sampai masalah ini diselesaikan. Tidak bisa. Kalau tidak jualan, saya makan apa? Harusnya itu kamu pikirkan sebelum menipu pembeli. Kebohongan Pak Darto akhirnya terbongkar. Namun bukannya menyesal, ia justru menyimpan amarah kepada warga. Dasar warga tidak tahu diri. Selama ini mereka beri murah dari saya. Sekarang malah menyalahkan saya. Pak, ini kesempatan untuk berubah. Kita bisa mulai lagi dengan bahan yang bersih. Mulai lagi. Dengan modal apa? Pelan-pelan, Pak. Yang penting jujur. Jujur tidak bikin cepat kaya, Siti. Tapi bohong bisa menghancurkan hidup kita. Sudah. Besok Bapak tetap jualan. Tapi bukan di kampung ini. Pak, masih mau jualan pakai bahan itu? Bahan itu masih bisa dipakai, sayang kalau dibuang. Pak, jangan. Kamu tidur saja. Besok Bapak pergi lebih pagi. Bukannya bertaubat, Pak Darto justru berencana menjual cilok busuk itu ke kampung lain. Ia mengira bisa lari dari kesalahannya. Warga kampung sana belum tahu apa-apa. Dagangan ini pasti tetap laku. Saat Pak Darto membawa gerobaknya menuju kampung lain, tiba-tiba langit berubah gelap. Angin bertiup kencang, seolah alam ikut marah atas perbuatannya. Aneh, padahal tadi cerah. Kenapa mendadak gelap begini? Aduh, hampir saja. Cilokku, uangku. Pak Darto berusaha memunguti cilok yang jatuh. Namun tiba-tiba, tidak ada yang mendorong pohon itu. Tidak ada yang memintanya roboh. Tapi ia roboh. Tepat ke tempat Pak Darto berjongkok mengais sisa keserakahannya. Di jalan sepi itu, di bawah pohon tumbang, tipu daya Pak Darto akhirnya menemui ujungnya.